utusan dari SD Negeri 2 Wanci. Saya akan membawakan cerita yang berjudul Landoki-doki dan Lakol-kol Buah karangan Laniku. Selamat menyaksikan. Pada suatu waktu, di sebuah hutan yang hijau dan damai, hiduplah dua sahabat kaya, Landoki-doki yang ceria dan Lakol-kol Buah yang tenang dan bijak. Mereka selalu bersama kemanapun pergi. Jika Lakol-kol Buah berjalan ke sungai, Landoki-doki ikut melompat di sampingnya. Begitu juga sebaliknya. Jika Landoki-doki memanjat pohon atau menjelajah ke tempat baru, Lakol-kol Buah pun perlahan-lahan ikut menemani. Suatu hari, mereka sedang berjalan-jalan di sebuah kebun. Di sana, mereka melihat seorang petani sedang menebang pohon pisang yang buahnya banyak. Bau pisang manis menyebar ke udara. Wah, lihat itu Lakol-kol Buah. Petani itu sedang memanen pisang. Enak sekali kelihatannya. Iya, sepertinya dia melakukan itu dari kecil sampai berbuah. Bagaimana kalau kita juga menanam pisang? Suatu hari nanti kita bisa panen sendiri. Wah, itu ide yang bagus. Tapi kita harus sabar dan rajin merawatnya ya. Tanpa berpikir panjang, mereka pun memutuskan untuk menanam pohon pisang. Landoki-doki dengan semangat mengambil batang pisang yang sudah ditebang dan menanamnya begitu saja. Sayangnya, dia keliru memilih batang pisang yang tua dan tidak memiliki tunas. Sementara itu, Lakol-kol memilih tunas pisang muda yang masih bisa tumbuh dengan baik. Mereka pun merawat kebunnya masing-masing. Lakol-kol Buah datang dan alat lengkap, linggis, ember, parang, dan air. Dia mencabut rumput-rumput liar, menyiram tanaman setiap hari, dan membersihkan kebunnya dengan tekun. Kalau sudah mulai menanam, harus terus dijaga. Ujarnya penuh semangat. Sebaliknya, Landoki-doki hanya membawa parang dan air minum. Dia memotong rumput seadanya dan jarang sekali menyiram tanamannya. Bahkan, kadang dia lupa menyiram tanamannya karena masih bermain di bawah pohon. Nanti juga tumbuh sendiri, pikirnya santai. Beberapa hari kemudian, tanaman Landoki-doki tampak layu. Daunnya menguning dan akhirnya mati. Ia pun merasa sedih dan bingung. Saat ia melihat kebun sahabatnya, Landoki-doki terkejut. Lihat pisang Lakol-kol Buah tumbuh subur dan mulai menunjukkan bakat buah. Landoki-doki pun bertanya, "Mengapa tanaman ini tumbuh seperti milikku?" Lakol-kol Buah tersenyum sambil mengelap keringat dia indah. "Mungkin karena kamu menanam batang tua, bukan tunas muda. Tunas muda itu yang lebih cepat tumbuh. Selain itu, perawatan kebun juga penting, oke? Tanaman itu butuh perhatian, bukan cuma sekali-sekali aja disiram." Landoki-doki menyadari kesalahannya. Dia pun meminta bantuan Lakol-kol Buah untuk mencari tunas pisang yang tepat. Bersama-sama, mereka pergi ke kebun milik petani, meminta izin mengambil beberapa tunas lalu menanamnya bersama-sama. Setiap hari, mereka secara teratur bergantian memelihara dan menjaga tanaman pisang itu agar tumbuh dengan baik. Karena dijaga dengan baik, pohon pisang itu tumbuh subur. Beberapa bulan kemudian, pohon itu berbuah dan buahnya pun siap untuk dipanen. Untuk mengambil buahnya, pohon pisang itu harus dipanjat. Urusan memanjat, Lakol-kol Buah menyerahkannya pada Landoki-doki karena ia sendiri tidak bisa memanjat. "Doki-doki, kamu saja yang panjat ya, aku tunggu di bawah," kata Lakol-kol Buah. "Tenang saja, aku ahli dong sekali memanjat," jawab Landoki-doki dengan percaya diri. Landoki-doki pun memanjat pohon itu. Setelah sampai di atas, dia langsung melihat buahnya dan mulai memakannya.
melompat turun yang mendarat tepat di atas tumpukan kulit pisang itu. Aduh! Teriaklah Doki sambil memegangi kakinya yang terkilir. Lah kolo-kolo yang melihat itu hanya diam sejenak lalu berkata dengan nada datar, "Begitu rasanya kalau hanya memikirkan diri sendiri." Aku tidak bermaksud seperti itu kalau puas. Tapi kamu melakukan satu hal yang oke. Sahabat itu harus saling peduli, bukan hanya memikirkan kenyamanan diri sendiri. Dan Doki merasa bersalah dan terdiam, tak bisa berkata apa-apa lagi. Dengan berat hati, Lakolo-kolo mengangkatnya pulang ke rumah lalu mengobatinya. Namun berhari-hari ia tak kunjung sembuh. Ia pun mulai menyadari sikapnya yang pernah berbuat salah pada sahabatnya. Dengan rasa menyesal, Lakolo-kolo meminta maaf kepada Doki. Aku benar-benar menyesal kalau puas. Seharusnya aku lebih peduli padamu, bukan hanya sibuk dengan diriku sendiri. Aku tahu kamu tidak bermaksud seperti itu, Doki. Aku hanya ingin kamu sadar, kita adalah sahabat. Sahabat itu harus saling peduli dan saling berbagi. Terima kasih sudah mengingatkan aku kalau puas. Aku janji, aku tidak akan egois lagi. Melihat permintaan maaf yang tulus dari sahabatnya, Lakolo pun memaafkannya. Dia lalu mengambil obat yang paling mujarab lalu mengobati Doki. Akhirnya, Doki dapat sembuh dari sakitnya. Mereka pun kembali